Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan, dan kami akan memulai segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami dan menyertai kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan dibekali oleh firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun, dan firman-Mu lah menjadi pelita bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga firman-Mu itu boleh tersampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, yaitu di tanggal 9 Januari 2025, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Begini bunyinya: apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jadi penekanannya adalah janganlah kamu merugikan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada penekanan yang sangat krusial bahwa sejatinya kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi, yaitu relasi yang saling menghargai, saling menopang, dan saling menguatkan. Maka dari itu ada dua topik yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu tahun Sabat. Tahun Sabat di sini hendak menerangkan bagi kita bahwa pada 7 tahun sekali aktivitas pertanian ataupun perkebunan itu ditiadakan. Artinya dalam masa itu akan adanya siklus ekologi, di mana mempertimbangkan keseimbangan ekologi, maka tanah itu tidak dikerjakan ataupun tanah itu tidak ditanami. Artinya karena masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel pada saat itu adalah masyarakat agraris, maka dari itu tahun Sabat ini menjadi momen bagi mereka untuk tidak melakukan aktivitas, yaitu bercocok tanam. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua adalah tahun Yobel. Tahun Yobel ini menjadi tahun pembebasan bagi masyarakat Yahudi ataupun orang Israel pada saat itu. Dan masa ini juga menjadi masa sukacita bagi orang-orang yang mengalami penindasan, yang mengalami tekanan selama 49 tahun. Artinya tahun Yobel adalah tahun di mana tahun ke-50 itu tahun pembebasan. Kira-kira apa saja yang dibebaskan? Termasuklah itu pembebasan atas kepemilikan tanah. Misalnya ketika tanah warisan ini dijual, pada tahun ke-50 itu akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Yang kedua yaitu properti dan juga para budak yang telah dipakai, yaitu kekuatannya, dipakai yaitu tenaganya, maka dari itu para budak itu akan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Jadi tahun pembebasan, tahun Yobel ini yang membawa sukacita bagi kaum-kaum lemah, kaum-kaum terpinggirkan pada saat itu. Maka dari itu tahun pembebasan yang nyata di tengah-tengah orang Israel. Ini juga menjadi keterlibatan Allah bagi orang Israel saat itu. Mereka yang tidak dianggap
mereka yang selama itu ditindas akan menikmati sukacita yang besar karena mereka akan menerima pembebasan dari Allah. Nah, kedua tahun tersebut bermuara pada kepedulian terhadap isu lingkungan sebenarnya. Yang kedua yaitu di mana kita membawa keadilan di tengah ketidakadilan yang terjadi. Jadi Allah di sini sebagai tokoh pembebas yang memberikan kelegaan, yang memberikan ruang bagi orang yang tertindas untuk menikmati kebebasan itu sendiri. Yang kedua yaitu alam yang sering terjadi dieksploitasi oleh manusia secara besar-besaran, maka dalam siklus ekologis itu alam akan mengalami pemulihan. Artinya alam itu akan dipulihkan kembali menjadi lebih baik lagi. Dapat dikatakan tahun Sabat dan Yobel ini adalah murni dari pemulihan dari alam. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Menjadi penekanannya di sini yaitu nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Karena apa? Di dalam praktik niaga, di dalam praktik jual beli, perlunya ada kejujuran supaya dalam transaksi yang dilakukan dalam praktik ekonomi yaitu berdagang haruslah mempertimbangkan nilai kejujuran di dalamnya, barulah di bawahnya yaitu menginginkan profit buat keberlangsungan hidup kita. Yang kedua, di zaman sekarang ini banyak sekali memang hal-hal yang manipulatif dalam praktik ekonomi, dalam berdagang, misalnya dalam bentuk digital. Misalnya ketika kita mau memesan di platform ataupun e-commerce yang kita sukai, terkadang barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah, ketika kita terima barangnya ternyata tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam praktik berdagang ini juga kadang-kadang kita banyak meresahkan ataupun banyak yang membuat kita kadang-kadang resah terhadap praktik berdagang yang tidak jujur. Maka dari itu, mari kita berdagang dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran itu sendiri. Dan ini sebenarnya penekanan penindasan ini ataupun merugikan orang lain ini tidak hanya sekedar transaksi jual beli tadi. Yang paling penting relasi antar sesama manusia, lebih dari sekedar transaksi jual beli tadi. Hal ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Ketika saudara-saudari dalam kondisi di mana kita berada di atas, diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, marilah kita memperhatikan orang-orang yang kita pimpin. Jangan menjadi pribadi yang mau menindas jiwa-jiwa kolonial, menindas orang-orang bawah. Marilah kita menjadi pemimpin yang mau mengayomi, yaitu banyak orang, termasuk orang yang dipimpinnya. Artinya relasi yang mau dibangun adalah relasi yang saling membangun, relasi yang menghormati hak dan kepentingan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua manusia memiliki yaitu hak untuk hidup dan diperlakukan secara adil. Namun realitanya yang terjadi kadang-kadang saja misalnya hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Nah, itu menjadi realita yang terjadi. Yang mau diajak bagi kita adalah ketika banyak terjadi ketidakadilan dan penindasan itu, maka dari itu kita harus mengambil posisi. Kita diajak untuk menjadi pelopor ataupun praktisi ataupun menjadi aktivis sosial yang memperjuangkan hak-hak sosial dan keadilan. Memang tidak harus kita sebagai aktivis, namun paling tidak kita mau peduli dan tanggap kepada sekeliling kita ketika orang
sekeliling kita menghadapi diskriminasi sosial ataupun tekanan itu sendiri. Inilah tahun Yobel. Jadi Allah bertindak menginginkan adanya pemulihan dalam relasi sesama, yaitu di dalam masyarakat bangsa Israel pada saat itu. Supaya apa? Supaya ada nampak kesetaraan bagi mereka, ada keadilan bagi mereka, supaya semuanya itu boleh menikmati kebebasan, sukacita, dan keadilan yang daripada Tuhan. Tahun Sabat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ditekankan untuk menghargai, yaitu alam, menghargai lingkungan hidup. Relasi yang harus kita bangun antara manusia dengan alam adalah relasi subjek dan subjek. Jangan sekali-sekali kita membuat alam itu menjadi objek yang terkadang membuat arogansi bagi manusia untuk mengeksploitasi alam itu sendiri dengan semena-mena. Karena kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kisah penciptaan itu sendiri, kita sudah diberikan mandat ilahi untuk menjaga lingkungan hidup, supaya keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem itu boleh berjalan dengan baik. Maka jangan kita salahkan kalau banyak terjadi bencana alam yang banyak memakan korban karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Maka dari itu, relasi yang harus kita bangun harus ramah lingkungan dan harmonis terhadap alam ataupun lingkungan itu sendiri. Saudara-saudari, manusia itu harus mempertimbangkan masa yang akan datang, mempertimbangkan regenerasi alam untuk generasi selanjutnya. Kita harus menghayati bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Alam ini kita jadikan sebagai sahabat kita. Bagi semua makhluk hidup juga kita harus menjaga, yaitu relasi kita sebagai selayaknya sahabat. Hal-hal kecil yang boleh kita lakukan sebenarnya di dalam konteks kehidupan masa kita sekarang ini, yaitu boleh kita mengurangi misalnya penggunaan sampah plastik. Kita boleh gantikan dengan yang lain yang boleh fungsional, seperti mengangkut barang, mengambil barang ketika kita berbelanja, jangan menggunakan plastik lagi. Atau misalnya kita mau menanam hal-hal yang bisa membuat lebih hijau, mungkin juga kita harus menjaga kebersihan sungai ataupun sumber air dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, menjaga lingkungan hidup itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan tanggung jawab kita bersama yang harus kita pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan, Sang Pemberi mandat itu. Supaya kita tidak merugikan orang lain, supaya kita melestarikan, meregenerasikan alam ini ke generasi selanjutnya, marilah kita menjaga perilaku kita terhadap alam. Yang mau menjadi penekanan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu marilah kita menjadi pribadi yang memperhatikan orang-orang kecil, memperhatikan orang-orang yang tertindas. Setidaknya kita boleh memberikan kelegaan bagi mereka, supaya mereka menikmati juga kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita pribadi menjadi pribadi pembebas, bukan penindas antar sesama. Kemudian, alam merupakan sahabat bagi kita. Hindarilah perilaku yang eksploitatif. Hindari perilaku yang mengeruk keuntungan tetapi tidak mempertimbangkan akibat dari yang kita lakukan tadi. Maka dari itu, bangunlah hubungan yang simetris dengan alam ataupun lingkungan hidup itu sendiri. Mari kita hidupi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita boleh beroleh yaitu hal-hal yang baik yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang mengajari kami, yang menguatkan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami menjadi pribadi yang memperhatikan orang-orang kecil, membawa keadilan di tengah ketidakadilan itu, supaya kami punya kepekaan sosial, punya rasa kasih yang sangat mendalam bagi sesama kami, supaya kami boleh hidup harmonis dan hidup di dalam damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi orang yang percaya di dalam. Dan juga Tuhan, dalam kami menjaga kelestarian bumi ini, biarlah Engkau memberikan insight baru bagi kami, memberikan kesadaran bagi kami umat manusia, supaya tetap di dalam prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat menggugah hati kami, supaya kami boleh bertanggung jawab atas semuanya itu, bertanggung jawab atas mandat yang telah Kau berikan, sesuai dengan apa yang kami emban saat ini. Kiranya Kau Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berikan kesehatan panjang umur di dalam mencari nafkah, di dalam pekerjaannya masing-masing. Engkaulah yang melawat, memberkati mereka. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras.